Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Raffi Saka. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas alur sebuah cerita. Oke, sebelum lanjut, yuk bantu subscribe dan like serta komen serta share ke teman-teman kalian agar admin semakin semangat lagi membuat video terbaru di setiap harinya. Oke, langsung saja kita mulai. Jarum perak terakhir ditikam di dada Tuan Lembah Wajah Merah. Semuanya seperti yang dikatakan Damar sebelumnya. Jarum perak menembus ke dalam tubuh, dan guru Lembah Wajah Merah memuntahkan darah langsung dari mulutnya. Semua murid tahu bahwa ini jelas bukan racun. Tidak ada racun yang bisa menyerang begitu cepat. Tapi hanya mengandalkan jarum perak tidak bisa membunuh Master Lembah berwajah merah sama sekali. Ini paling banyak memperlambat ritme ofensifnya. Di sisi lain, Damar sangat menderita saat ini. Kedua lengannya patah dan dia melangkah mundur lagi dan lagi. Dengan retakan di sekujur tubuhnya, ini adalah retakan yang ditekan oleh tekanan udara. Pemilik Lembah Wajah Merah tahu bahwa dia tidak bisa lagi mengambil tindakan apapun dengan santai. Jika tidak, tubuhnya yang tidak teratur dan segera meledak. Meskipun tembakan Damar tidak membunuhnya, itu juga melumpuhkan kekuatan tempurnya untuk sementara dan tidak bisa lagi menembak. Tapi dia tidak harus melakukannya sendiri karena ini adalah lembah Hongnyan. Ini wilayahnya. Master Hongnyangu di sekitarnya sudah cukup untuk menangani Dokter Damar ini yang telah kehilangan kedua lengannya. "Bunuh aku!" teriak Master Lembah Wajah Merah. Membunuh, murid-murid Hongnyangu dari seluruh dunia kembali sadar dan berteriak serempak. Kerumunan bergegas ke depan, wajah Damar menjadi tegang dan dia segera membalas. Tapi tanpa lengannya bagaimana dia bisa menghadapi begitu banyak orang Hongnyangu dengan kakinya? Terlebih lagi dia sendiri dikonsumsi oleh Master Lembah Wajah Merah. 3 jarum tadi menghabiskan banyak energi. "Jangan pergi kali ini, aku takut aku tidak akan bisa pergi." Mata Damar ganas, dia langsung menggigit salah satu lengannya dengan mulutnya. Lalu menjepit lengan dengan bagian dalam betis satu kaki dan membanting kaki lainnya bergegas keluar dari lembah. "Tidak bagus, pemilik lembah, dia akan kabur, ikuti aku. Tidak peduli ujung bumi, ikuti aku. Membunuh." Jeritan nyaring terus berlanjut. Wajah Damar muram dan dia meraung. "Hongnyangu, apakah kamu pikir kamu satu-satunya?" Mata Hongnyangu menjadi dingin membunuh. Hanya Damar yang meraung. Dalam sekejap sejumlah besar suara seperti kembang api muncul di luar Hongnyangu. Dan kemudian sejumlah besar cahaya melesat ke arah sini, secara langsung menerangi interior Hongnyangu. Apa? Semua orang tercengang. Huasuan buru-buru melihat ke arah Taniguchi, dan ketika dia mendengar keributan dari Taniguchi, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi dan buru-buru berteriak, "Guzu, pasti seseorang dari Senyi Damar melakukannya. Bagus-bagus, lebih baik lagi jika ada orang-orangnya ada di sini. Aku juga menyelamatkan Jiangsen untuk membunuh mereka. Hari ini, pemilik lembah ini membawa semut-semut ini ke dalam pot." "The right peaceful lagi," Lord meraung rendah. "Benarkah?" "Tuan Lembah Wajah Merah, jika kamu tidak memiliki banyak murid untuk dikorbankan, bagaimana kamu bisa menjadi musuh dewa kami?" Suara dingin dan bangga datang, kemudian beberapa sosok bergoyang di udara dan mendarat tepat di samping Damar. Dengan beberapa pukulan backhand, mereka memukul mundur puluhan orang Hongnyangu yang sangat mengepung dan membunuh Damar. Orang-orang terkejut dan melihat ke atas dengan cemas. Yuan Xing, Cao Song, Hua Suang kehilangan suaranya. "Oh, Gor, apakah kamu kenal laki tua itu?" Yuan Xing cukup terkejut. "Kalian berdua benar-benar muncul di sini. Apakah itu berarti Sekte Kaisar Timur dan Sekte Kuno telah menyerah kepada Dr. Damar?" Hua Suan berkata dengan suara rendah. "Kami tidak dapat membalas kebaikan yang kami terima dari alir ajaran para dewa," kata Yuan Xing. Kamu juga hidup lama dan konyol menjadi anak laki-laki berambut kuning sebagai antek Yuan Xing." Cao Song demi berpikir bahwa kamu juga orang nomor 1, lebih baik menjadi seperti ini. Saya akan membuat pengecualian.
Bagaimana dengan merekrut kalian berdua sebagai murid saya? Hung Nyangu, saya tidak pernah merekrut murid laki-laki. Jika Anda semua mengangguk, saya akan menjadi presiden, kata Hung Nyangu sambil tertawa. Siapa yang diremehkan oleh lembah guru? Chow Song mendengus dingin. Apa, kamu tidak ingin berkultivasi dalam jalan surga? Kamu semua sudah tua dan kamu tidak punya banyak waktu. Jika kamu tak ingin mengejar jalan surga, betapa tahun kamu harus hidup? Mungkinkah? Apakah kamu tidak ingin hidup selamanya? Ucapan dengan nada menggoda. Kamu tidak ingin membingungkan publik? Yuan Xing berteriak dengan marah. Chow Song tidak mengatakan apa-apa. Damar menggabungkan lengan yang patah ke patah tulang dan menyegelnya dengan jarum perak sebelum menggerakkan lengannya sedikit. Dia berbisik, Yuan Xing, Chow Song, tidak perlu berbicara dengannya. Ayo kembali. Ya, Dokter Damar. Keduanya segera menutupi retret Damar. Bunuh aku, jangan biarkan mereka meninggalkan lembah, teriak pemilik lembah berwajah merah itu. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang ingin mati di sini. Yuan Xing menampar seorang murid Hung Nyangu sampai mati. Dan setelah membunuh 7 orang berturut-turut, dia berteriak keras. Banyak murid ketakutan, tetapi dengan guru lembah wajah merah mendesak mereka dari belakang. Beraninya mereka menjadi pemalu, hanya bisa menggigit peluru dan membunuh. Sekte Kaisar Timur dan Sekte Kuno mengawal Damar untuk bertarung dan mundur sampai mereka mundur ke tanah Taniguchi. Nyalakan organnya. Saya tidak tahu siapa yang meraung. Damar segera berteriak. Pergi, kendalikan sumber organ. Ya, Chow Song memimpin sekelompok orang untuk membunuh sumbernya. Selama sumber organ ada di tangan, organ di sini tidak bisa diaktifkan. Kekuatan Chow Song memutuskan bahwa di lembah Hungyan tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali orang suci dan pemilik lembah. Segera sumber organ dikendalikan oleh Chow Song. Orang tidak terancam. Tersedia saat ini. Gelam. Mekanisme di dinding kedua sisi Taniguchi terus memanjang sebenarnya. Berhasil diaktifkan. Apa? Damar tercengang. Sumber organ dijaga oleh Chow Song dan tidak mungkin orang-orang dari Hong Nyangu mengambil sumber organ dan membukanya dengan begitu cepat. Jadi apa yang terjadi dengan lembaga-lembaga ini? Mungkinkah ada 2 titik pembuka untuk organ Hungyan Taniguchi? Wajah Damar jelek. Bagaimana bagi sebagian besar orang telah mundur dari Taniguchi dan hanya sebagian kecil yang tersisa. Tetapi ada ratusan orang dalam kelompok kecil ini. Ledakan. Saat melihat bahwa dinding lembah di kedua sisi tiba-tiba mengendur, dinding batu retak dan kemudian retakan itu menjadi semakin besar. Seperti mulut besar yang terbuka, memperlihatkan bagian gunung yang gelap seperti jurang maut. Seluruh dinding batu berebut dan debunya berhamburan. Ini jauh lebih mengejutkan daripada itu. 2 dinding besi yang ditutupi dari tiba-tiba menonjol dari bagian dalam dinding lembah yang retak. Satu dari kiri dan satu dari kanan. Tingginya hampir 100 meter dan lebar 10 meter, tutup perlahan. Jika orang-orang dalam tidak dapat melarikan diri tepat waktu, saya khawatir mereka akan ditikam oleh dinding besi berduri ini. Lari, lari, Yuan Xing berteriak sambil melawan para pengejar Hung Nyangu. Beri aku untuk menjaga orang-orang ini dengan segera cara. Ingin mereka semua dimakamkan di Hung Nyanguku. Pemilik lembah wajah merah meraung, di mana 4 raja surgawi. Saya menunggu. 4 teguran bergema dan kemudian 4 sosok dengan napas luar biasa bergegas mengepung Yuan Xing. Meskipun Yuan Xing sangat kuat, mereka berempat bergabung di lembah Hungyan. Meskipun mereka tidak dapat membunuh Yuan Xing, mereka mampu menahannya dengan sempurna. Orang-orang Hung Nyangu yang tersisa mencoba yang terbaik untuk membunuh Sekte Kaisar Timur dan Sekte Kuno. Semua orang berjuang dan mundur kewalahan. Tapi jika terus seperti ini, mereka sama sekali tidak bisa keluar dari tembok besi yang menakutkan ini. Apa? Tiba-tiba Yuan Xing mengeluarkan raungan yang menakutkan. Raungan itu bercampur dengan gelombang suara yang memekakkan telinga. Seperti auman singa, semua orang di Hungyan di depan berdarah dari 7 lubang mereka dan pingsan di tempat. Yuan Xing memanfaatkan momentum itu dan mengayunkan tinjunya ke tanah. Ledakan. Ledakan. Tanah diledakkan dengan 2 lubang besar oleh tinjunya dan mengarah kekuatannya lagi dan membantingnya. Bang.
Seluruh tanah di depannya diangkat olehnya. Murid Hungyang tersandung dan jatuh ke terlantang. Semua orang terkejut. Berjalan, Yuansing menggeram. Orang-orang kembali sadar dan buru-buru bergegas keluar. Tetapi ketika mereka memasuki jangkauan dinding besi berduri, mereka berhenti tiba-tiba. Ternyata pada saat ini ada panah seperti tetesan air hujan di pinggiran dinding besi berduri. Panah-panah ini meleset dari kanan ke kiri, sangat padat seperti dinding panah menghalangi retreat mereka. Jika Anda berusaha keras, Anda pasti akan ditembak ke sarang lebah dengan panah. Tetapi jika mereka tidak buru-buru keluar, mereka harus ditikam hingga menjadi daging oleh dinding besi berduri ini. Bagaimana melakukan? Semua orang terhalang di depan panah. Napas mereka sesak, mereka ketakutan, dan hati mereka penuh dengan keputusasaan. Dinding besi di sisi ke semakin dekat dan dekat, dan ruang bagi semua orang untuk berdiri semakin kecil. Jika ini terus berlanjut dalam 30 detik lagi, orang-orang ini semua akan tertusuk sampai mati oleh dinding besi. Bagaimana melakukan? Tuan Yuansing masih di dalam bertarung dengan mereka. Ini baik, itu saja. Orang-orang mengatupkan gigi mereka, berniat untuk bertarung sampai mati. Namun pada saat ini sesosok tiba-tiba bergegas ke panah padat, langsung memblokir panah itu dengan daging. Dinding panah di depannya langsung diblokir. Apa? Semua orang terkejut. Setelah melihat lebih dekat, saya menyadari bahwa orang yang memblokir panah adalah Damar. Dokter Damar, Tuhan, seruan terus berlanjut. Panah itu tajam, tetapi ketika mengenai Damar itu seperti memukul baja. Denteng, 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 suara renyah keluar. Panahnya masih padat tapi tidak bisa menembus tubuh Damar berjalan. Damar minum. Ya, semua orang kembali ke akal sehat mereka dan bergegas keluar. Yuansing pergi. Damar berteriak pada Yuansing yang patah lagi. Yuansing segera berbalik, tapi bagaimana mungkin orang-orang Hungnyangu membiarkannya pergi begitu saja? Mau pergi? Tidak mungkin. Membunuh. 4 raja surgawi mengejar lagi. Yuansing harus melawan dan terjerat. Dokter Damar, kalian harus mati di sini hari ini. Pemilik lembah berwajah merah meraung dan tiba-tiba melompat mengabaikan tubuhnya dan melompat ke dinding besi di sebelah kanan. Lalu menikam tangannya ke dinding besi, menembus dinding besi dan meraung lagi. Dia benar-benar mengarahkan kekuatan memaksa dinding besi untuk mempercepat kecepatan di mana dinding menutup. Bergemuruh kecepatan gerakan dinding besi lebih dari 2 kali lipat. Kerumunan hanya memiliki 10 detik tersisa, dan kecepatan ini sama sekali tidak mendukung evakuasi semua orang. Tidak baik, tubuh cepat. Tinggalkan kami sendiri, ayo pergi. Semua orang melihat ke dinding besi yang bertabrakan, mengetahui bahwa tidak mungkin untuk pergi, jadi mereka hanya bisa berteriak kepada Damar. Yuansing juga berhenti karena 4 raja surgawi sudah dievakuasi. Mereka tidak bisa menemani Yuansing mati. Bagaimanapun bintang-bintang purba saat itu sudah berada dalam jangkauan bergulir dan dinding besi. Yuansing mendongak pada saat ini. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Tunggu saja sampai mati. Pada saat ini selain menyerah, orang tidak tahu harus berbuat apa. Namun pada saat dinding besi akan mengenai dan membunuh ledakan, suara membosankan itu keluar. Tanah gemetar. Semua orang di Hungnyan gemetar. Kemudian waktu seolah berhenti. Orang-orang Hungnyangu yang berdiri di pinggiran semua menatap pemandangan di depan mereka dengan mata lebar. Dinding besi berhenti, tapi itu tidak menutup. Karena di tengah 2 tembok besi besar ada seorang yang berdiri, itu adalah Damar. Wajahnya muram, lengan kiri dan kanannya menopang dinding besi. Di kedua sisi, dia mengerahkan kekuatan panik, lengannya bergetar hebat, urat birunya pecah, dan kulit permukaannya retak. Orang biasa tidak dapat membayangkan kekuatan macam apa yang dimiliki Damar saat ini. Tapi dia bertahan, berjalan. Damar meraung, Tuhan. Dokter Damar, mata semua orang basah. Ayo, aku tidak bisa bertahan lama. Damar meraung lagi. Orang-orang menahan air mata dan keengganan. Semua bergegas keluar dari tembok besi dan meninggalkan Hungnyangu. Tapi Damar tidak bisa pergi. Dia tidak bisa pergi lagi. Karena begitu dia melepaskan tangannya, dinding besi tidak memiliki dukungan dan akan langsung menggiling tubuhnya menjadi pancake.
Orang-orang di luar memandang Damar yang ditahan oleh dinding besi dan berteriak dengan sekuat tenaga. Master Lembah Wajah Merah tertawa. Apakah layak mengorbankan dirimu untuk semut-semut ini, bodoh? Setelah berbicara dia mengerahkan kekuatannya. Setelah berbicara dia mengerahkan kekuatannya lagi dan pada saat yang sama berteriak pada Zhao dan beberapa orang di sini. Kalian biarkan aku masuk dan bunuh dia. Wajah Zhao berubah seketika dan dia menatap kosong pada guru lembah wajah merah. Pedang di tangannya gemetar. Apakah kamu tuli? Tidak mendengar kata-kata pemilik lembah. Pergi, pemilik lembah berwajah merah itu minum lagi. Urutannya tidak diragukan lagi. Pada saat ini Damar tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Lengannya harus menopang dinding besi. Dan itu adalah gaya tembukan yang menopang kedua tangan dengan seluruh kekuatannya. Anda harus tahu bahwa lengannya baru saja patah dan sekarang dia dengan enggan terhubung dengan jarum perak untuk mendapat penopang dua dinding besi besar ini. Tidak hanya dengan kekuatannya tetapi juga dengan tekadnya. Sekarang sama sekali tidak mungkin baginya untuk melakukan tindakan ekstra. Tidak peduli siapa itu, selama itu berlalu dia bisa menusuk Damar sampai mati dengan satu pedang. Tapi begitu Damar meninggal, tembok besi itu tidak akan bertopang lagi dan akan menutup dengan sendirinya. Siapapun yang masuk dan membunuh Damar pasti akan dihancurkan menjadi roti daging oleh dinding besi dan dikubur bersamanya. Ini adalah tugas yang mematikan. Siapa yang mau melakukannya? Pemilik Hongyan juga mengetahui hal ini, jadi dia tidak membiarkan 4 raja surgawi dan elit Hongyan lainnya pergi, tetapi para murid Zhao. Zhao sangat kesakitan saat ini. Dengan air mata di matanya dia melihat Damar. Di antara dua dinding besi besar, hampir tidak bisa bergerak. Ketika dia mengetahui bahwa Qilin adalah Dr. Damar, dia merasa bahwa langit akan segera runtuh. Lagi pula itu adalah pembayaran yang salah. Tapi dia hanya bisa mengenali kenyataan. Tapi sekarang mati dengan orang ini apakah ini takdir? Jauh tidak tahu. Dan orang-orang di belakang telah mendesak. Jauh apa yang masih kalian lakukan? Ayo bunuh dia. Ya, bunuh dia dengan cepat. Mungkinkah kamu harus melanggar perintah Tuan Lembah? Di pintu masuk area terlarang apa yang terjadi pada mereka yang tidak mematuhi perintah Guzu? Kamu seharusnya melihatnya. Jika kamu tidak ingin mati, cepat dan lakukan. Cepat. Murid-murid lain mendesak. Tekanan Putri Jauh berlipat ganda, tetapi mereka tidak punya pilihan. Jika mereka tidak pergi, mereka akan mati. Jadi mereka berjalan menuju Damar dengan gemetar. Dokter Damar, apakah ini wajahmu yang sebenarnya? Jauh bertanya dengan keras dengan air mata di matanya yang saat mendekat. Damar menatapnya dengan susah payah, tetapi dia kehilangan kekuatannya untuk berbicara. Aku tidak menyangka Zhao akan mati bersamamu pada akhirnya. Meskipun kamu berbohong padaku, itu tidak masalah lagi. Dokter Damar, jangan salahkan aku. Mata Zhao marah dan dia berkata keras, itu dalam. Dia menarik napas, melangkah maju dan menyerang dengan pedangnya. Pergi dan selamatkan dewa. Berhenti, Yuan Xing dan yang lainnya. Di luar tidak bisa duduk diam dan bergegas menuju sisi. Ini dengan raungan, hentikan mereka semua. Kamu terpaksa menyelamatkan. Tapi ini hanya untuk mati. Semakin banyak orang yang pergi, semakin banyak orang yang mati, teriak Cao Song. Tetapi orang-orang dari sekte monarki timur ini mengabaikan mereka dan bergegas ke sana. Bagaimanapun Dewa Kaisar Timur adalah pemimpin dan keyakinan mereka. Bagaimana mereka bisa duduk dan melihat pemimpin menderita? Hanya saja bahkan jika mereka masuk, tidak mungkin untuk menyelamatkan Damar. Sebaliknya, pemilik lembah Hongyan akan senang melihat orang-orang ini menceburkan diri ke dalam jaring. Namun pada saat ini, panggilan angin hitam menyapu bergegas ke tengah dinding besi dalam sekejap dan kemudian bergegas keluar seperti embusan angin. Ledakan. Dinding besi langsung tertutup membuat ledakan yang menggelegar. Hongyangu semua gemetar. Sebelum Zhao bergegas masuk, dia menabrak dinding besi dan jatuh ke tanah. Orang-orang dari agama timur juga berhenti. Master Lembah Wajah Merah buru-buru melihat ke arah tengah dinding besi. Di dinding besi telah ditutup. Tapi
Anda tidak bisa melihat darah merembes keluar. Tidak benar, Dokter Damar tidak boleh mati. Pasti ada hubungannya dengan angin barusan. Tuan Lembah Hungyan tampak murung dari lembah, tapi saya melihat dua sosok muncul di sebelah bukit di luar lembah. Salah satunya adalah Damar, orang lain adalah seorang lelaki tua berjubah hitam dengan janggut panjang. Itu sebenarnya adalah Peng Yu. Apa, Tuan? Lin Ronan di lembah melihat sosok itu dan dia tercengang di tempat. Peng Yu, ada apa? Orang ini datang untuk membuat masalah beberapa waktu lalu. Bukankah dia telah dieksekusi oleh kita? Kenapa dia masih hidup? Banyak orang di lembah Hongyan juga terkejut. Tentu saja, orang yang paling terkejut adalah Damar. Dia duduk di tanah, terengah-engah, keringat di wajahnya jatuh seperti kacang. Tetapi matanya terkunci pada Peng Yu di depannya. Apa yang terjadi? Damar bertanya dengan heran. Muridku yang bodoh, tuanmu, aku dipanggil perampok. Tidakkah kamu tahu seni mencuri langit dan mengubah matahari? Kepala yang dikirim kembali kepadamu adalah palsu. Bagaimana kamu bisa begitu mudah diombang-ambingkan oleh orang-orang ini di Hungnyangu? Bunuh, haha, Peng Yu tertawa. Tapi aku melihat kepalanya. Tidak ada jejak penyamaran. Aku juga mengerti penyamaran itu. Kepala itu sama sekali tidak ditutupi oleh penyamaran. Bagaimana mungkin? Damar ragu-ragu lalu kebingungan dalam hati saya berbicara. Tetapi saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Peng Yu tertawa. Bocah bodoh, kepala itu secara alami tidak berguna dengan penyamaran. Karena dia terlihat seperti itu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Kepala itu adalah kepala cadanganku. Kepala cadangan? Damar tercengang. Apakah dia pernah mendengar kata seperti itu? Ya, itu kepala cadangan saya. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan pihak lain. Saya bepergian ke seluruh negeri, membunuh beberapa orang yang mirip dengan saya, mengambil kepala mereka dan menyimpannya untuk kamuflase kematian palsu saya, untuk menipu musuh. Apa yang Anda lihat hanyalah salah satu yang saya gunakan. Peng Yu tersenyum. Tiga pandangan Damar benar-benar disegarkan. Masih ada orang yang mempersiapkan kepala mereka sendiri. Peng senior, mengapa kamu harus melakukan ini? Damar bertanya lagi. Tentu saja ini untuk berurusan dengan Hungnyangu. Mata Peng Yu bersinar dengan kesedihan ketika saya pergi ke Hungnyangu untuk memohon kepada Anda. Saya tahu itu tidak mungkin. Orang-orang di Hungnyangu tidak begitu mudah untuk dibicarakan. Meskipun saya bukan dari Hungnyangu, saya juga tahu sedikit tentang orang-orang di sini. Tapi meski begitu, aku masih datang dengan mentalitas untuk mencobanya. Bahkan jika hanya ada satu dalam 1000 kesempatan, aku masih ingin mencobanya. Bagaimanapun kamu adalah muridku, jadi kamu bisa jangan hanya duduk dan mengabaikannya. Saya datang ke sini sepenuhnya siap. Jika rekonsiliasi gagal, saya akan mengambil opsi kedua, yaitu menyelinap ke Hungnyangu dan mengumpulkan serangkaian bukti kriminal dari orang-orang Hungnyangu untuk menangani Hungnyangu. Tuanmu dan seni bela diri saya sebenarnya tidak tinggi, tetapi kecepatan gerakan jelas bukan suatu yang bisa ditandingi orang Hungnyangu. Jadi saya mengambil kepala pengganti yang 70 hingga 80% mirip dengan saya dan menyamarkannya sebagian kematian. Jadi bahwa orang-orang Hungnyangu mengira saya sudah mati. Pada kenyataannya saya telah menyelinap ke Hungnyangu untuk mengumpulkan bukti dari serangkaian hal tidak manusiawi yang telah mereka lakukan. Tuan sendirian, tidak mungkin untuk melindungimu. Jadi Tuan memutuskan untuk melepaskan bukti di tangannya dan memobilisasi keluarga seni bela diri Tiongkok yang tak terhitung jumlahnya untuk menangani Hungnyangu bersama dan menjatuhkannya. Peng Yu berkata dengan fasih dan ekspresinya menjadi lebih serius. Damar tiba-tiba menyadari bahwa dia juga terkejut lagi dan lagi. Tanpa diduga, Peng Yu berpikir begitu. Untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak perlu untuk mengambil risiko, menyelinap ke lembah Hongyan dan bersiap untuk menjatuhkan seluruh Hongyan. Raja bajak laut layak menjadi raja bajak laut. Dia telah tinggal di lembah wajah merah hari ini tanpa ketahuan. Sungguh, senior, sebenarnya kamu tidak harus melakukannya. Menyinggung Hongyan demi aku tidak sepadan. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata stabil, tersenyum masam. Tidak layak, bagaimana tidak layak? Murid yang baik selama kamu bisa aman. Bahkan jika kamu menginginkan nyawa guru, Peng Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Apa, senior Peng? Ini tidak perlu.
Peng Yu mengatakan itu. Damar merasa malu. Muridku yang baik, guru tidak bercanda denganmu. Guru bersedia memberikan segalanya untukmu dan mati tanpa penyesalan. Aku hanya berharap ketika saatnya tiba keinginan guru tidak akan ditolak oleh guru, dan itu akan dipenuhi oleh waktu yang lama menguasai. Permintaan apa? Damar Lin bertanya. Tuan akan memberitahu Anda secara langsung pada saat itu. Jadi mari kita selesaikan masalah yang ada sekarang, kata Feng Yu. Ini baik. Damar tampak bingung tetapi tidak bertanya lebih banyak. Dia menelan pil dan mulai bermeditasi. Lengannya hampir tidak memiliki kekuatan. Dagingnya busuk, tulangnya patah menjadi beberapa bagian. Jika tidak disegel dengan jarum perak, lengannya akan jatuh ke tanah. Organ Hungnyangu telah ditarik. Semua murid Hungyan yang terjebak di lembah bergegas keluar, tetapi mereka tidak berani terlalu dekat dengan Damar. Orang-orang berbaris dalam garis lurus, saling memandang dengan pandang terhunus. Dikelilingi oleh 4 penjaga dan sekelompok elit, Master Lembah Hungyan juga meninggalkan lembah. Matanya dingin, wajahnya muram, dan dia diletakkan di kursi sedan dan mendekat ke sini. Feng Yu, apakah kamu mencoba menjadi musuhku? Teriak Master Lembah Wajah Merah. Kamu menyakiti muridku, kamu ingin membunuhnya. Kita sudah menjadi musuh. Feng Yu mendengus dingin. Hei Feng Yu, kamu sedang bersulang dan tidak makan dan minum. Nah, jika itu masalahnya, kamu tidak bisa menyalahkanku. Aku akan kutunjukkan betapa kuatnya Hungnyanguku, hasrat untuk bertindak. Sekte Donghuang dan yang lainnya di luar lembah bukanlah murid palsu Hungyan. Mereka telah lama menahan amarah mereka. Sekarang orang-orang Hungnyangu ini telah habis. Bagaimana mereka bisa tetap acuh tak acuh membunuh? Kedua belah pihak berteriak dan bertarung. Di luar lembah daging dan darah berterbangan lagi. Pada saat ini Peng Yu mengeluarkan surat terlipat yang diisi dengan kata-kata dan gambar. Apa ini? Damar bertanya. Ini adalah bukti dari hal-hal jahat yang telah dilakukan Hungnyangu selama bertahun-tahun. Muridku yang baik, aku akan memberikannya kepadamu sekarang untuk tuannya, dan terserah kepadamu untuk menghubungi sekte dan klan utama dan meminta mereka untuk menggerakkan para master dan bergandengan tangan untuk menghancurkan Hungnyangu. Hanya dengan cara ini Hungnyangu dapat benar-benar menghilang. Peng Yu berkata dengan serius. Damar mengambil selembar kertas, melihat sejenak dan mengangguk diam-diam. Oke, Senior Feng sangat baik dan seorang Lin tidak terlupakan. Tidak masuk akal untuk terlihat dengan orang-orang Hungnyangu di sini. Sebagian besar murid Hungnyangu adalah jenius dan kekuatan mereka luar biasa. Dan ini adalah wilayah mereka dan ada terlalu banyak dari mereka. Jika Anda terus bertarung, Anda akan dipertahankan. Cepat mengevaluasi orang. Saya akan menemukan cara untuk mematahkan punggung Anda. Senior, ayo, murid yang baik, Feng Yu berkata dengan tegas. Mata itu sangat serius dan tidak ada lelucon sama sekali. Damar ragu-ragu mengangguk diam-diam dan memerintahkan untuk mundur. Damar belum pernah mendengar tentang festival Feng Yu dengan Hungnyangu. Dia melakukan begitu banyak, apakah itu benar-benar untuk dirinya sendiri? Apakah ini perlu? Damar tidak mengerti. Feng Yu merasa seperti dia sedang berjuang untuk hidupnya. Jika itu benar-benar hanya menerima magang, sama sekali tidak perlu untuk ini. Aku takut dia punya tujuan sendiri. Berjalan, Damar berteriak dan memimpin kerumunan untuk mengungsi. Feng Yu putus dengan Yuan Xing dan Cao Song. 3 master top dicegat. Dan orang-orang Hungnyangu tidak berani mendekati dengan mudah. Hanya 4 raja Hungnyangu yang bisa bertarung dengan satu bajingan. Master Lembah Hungyan di sini sangat marah dan ingin mengejarnya, tetapi begitu dia bergerak, seteguk besar darah keluar dari mulutnya. Damar mengambil kesempatan untuk berteriak. Tim Langya, Hungyan, Guzu terluka parah, pergi untuk menyerang Hungyan Guzu, pecundangi dia dan pecundang dia. Ketika suara ini keluar, semua orang dari Hungnyangu menjadi gugup dan segera kembali ke pertahanan, mengelilingi Master Hungnyangu. Tetapi orang-orang di sekitar monarkisme Timur dan Sekte Kuno benar-benar bingung dari mana tim gigi serigala berasal. Hanya Feng Yu yang tahu bahwa ini adalah gertakan Damar. Semua orang mengambil kesempatan untuk mengungsi dengan cepat, dan setelah beberapa saat mereka mundur ke sisi jalan, masuk ke mobil dan pergi. Ikuti cepat dan ikuti aku. Tuan Lembah Wajah Merah meraung. Tuan Gu, kamu terluka parah, jadi kamu harus berhati-hati. Dokter Damar memiliki banyak trik, jadi kita harus menjaganya. Seorang murid Hungnyangu sibuk membujuk.
Tetapi cepat setelah dia selesai berbicara, guru lembah wajah merah menampar kepalanya dengan keras. Ledakan, pria itu langsung jatuh ke tanah. Biji melon di kepalanya berubah bentuk, 7 lubang berdarah. Pria itu mengejang dan kehilangan kesadaran. Melihat ini saya takut jika saya tidak mati, saya harus menjadi orang yang vegetatif. Orang-orang di sekitar terkejut dan tersentak, tidak berani berbicara. Pertahanan. Pertahanan apa? Kalian bajingan yang tidak berguna, kutu busuk. Dokter Damar itu hanya menggertak dia memegang sekte Kaisar Timur dan sekte kuno di tangannya. Jika dia tidak membunuh hari ini, dia akan kembali besok dan dia menyelinap ke saya dengan Feng Yu. Hung Nyangu, jika kita menusuk urusan internal Hung Nyangu saya, itu pasti akan menarik suku yang lebih kuat untuk mengepung. Pada saat itu kita akan dikelilingi oleh musuh. Jika kita tidak menghancurkan mereka hari ini, kita akan membiarkan harimau kembali ke gunung. Biarkan aku mengejar, Hung Nyangu, Tuhan meraung. Kerumunan itu ketakutan, bergegas mengejar, tapi sudah terlambat. Damar dan yang lainnya sudah lama menyelinap pergi dan menghilang. Guru lembah Konponsion sangat marah dan dia memuntahkan darah lagi. Lin Ronan, Hong Nyangu dan yang lainnya yang berdiri di belakang diam-diam saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Perjalanan ke Hong Nyangu ini sangat menguntungkan bagi Damar. Setidaknya dia telah berhasil menempatkan Yeliners di kekuatan seperti tong besi. Dia Hong Nyangu. Dan juga menemukan detail pemilik Hong Nyangu. Sangat konyol untuk mengklaim sebagai makhluk abadi. Kurasa tidak. Di dalam mobil, Yuan Xing meminum air mineral yang diberikan oleh orang di sebelahnya. Menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan bersenandung. Elder Yuan Xing, yang lain sudah cukup kuat. Anda harus tahu bahwa bahkan Dr. Damar bukanlah lawannya. Jika kekuatannya tidak dikendalikan oleh Dr. Damar, saya khawatir jika kita bergabung, kita mungkin tidak dapat menghadapinya. Dia, Cao Song itu, bisa mengerti, katakan dengan tenang. Itulah yang saya katakan. Tetapi saya percaya bahwa di masa depan orang ini pasti tidak akan menjadi lawan dari Gold Sovereign kita. Gold Sovereign masih muda, berbakat dan perjalanan panjang di Jepang. Ketika God Sovereign telah sepenuhnya berlatih keterampilan magis, sekte Kaisar Timur saya, dan kemudian bekerja sama dengan keterampilan medis tertinggi dewa penguasa. Hanya satu, Tuan Lembah Wajah Merah, ada apa? Yuan Xing berkata dengan percaya diri. Dia sangat optimis tentang Damar. Bagaimanapun Damar masih sangat muda, namun dia memiliki tingkat kultivasi seperti itu yang sudah melampaui tingkat monster. Beri orang ini 10 tahun, Yuan Xing tidak berani membayangkan seberapa jauh Damar bisa tumbuh. Cao Song mengangguk tanpa suara, tetapi Feng Yu di sini berkata, saya khawatir pemilik lembah Hungyan tidak akan memberi Lin Xiaoji waktu untuk berlatih. Begitu kata-kata ini jatuh, semua orang di dalam mobil memandangnya. Feng Yu, apa maksudmu? Yuan Xing bertanya dengan cemberut. Feng Yu merenung sejenak dan berkata, sebenarnya hari ini dianggap beruntung. Jika 3 atau 4 hari terakhir berlalu, aku khawatir tidak ada dari kita yang bisa keluar dari lembah kecantikan hidup-hidup. Semua orang terkejut. Feng Yu, apa yang kamu ingin katakan? Apakah kamu mencoba menumbuhkan gengsi orang lain dan menghancurkan ambisimu sendiri? Yuan Xing kesal dan langsung bertanya. Feng Yu tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengeluarkan item yang sama dari tangannya lagi. Itu adalah batu seperti kristal hijau. Dia menyerahkannya. Beberapa mata orang berhenti pada hal ini. Damar juga mengambil alih dan mengamatinya dengan cermat, dan wajahnya langsung berubah. Napas ini sangat menakutkan. Jelas bukan energi biasa yang kita kembangkan. Sepertinya lebih maju daripada energi yang kita kembangkan. Damar berkata dengan sungguh-sungguh, orang punya semangat. Ki seorang seniman bela diri berasal dari ki dalam semangat, dan semangat melalui latihan terus-menerus. Tidak ada keraguan bahwa seniman bela diri manapun bukanlah makhluk abadi. Tapi batu ini membuat Damar curiga. Ini adalah hasil dari kekuatan Tuan Hung Nyangu ketika dia berkultivasi. Kata Feng Yu, apa? Kerumunan terdiam. Energi semacam ini menurutku kamu seharusnya tidak bisa bersaingkan. Lagi pula itu lebih dari 1 tingkat lebih tinggi dari milikmu. Tapi aku pernah bertarung melawan Master Lembah Wajah Merah sebelumnya.
dan dia tidak menggunakan kekuatan seperti ini. Damar berkata dengan sungguh-sungguh, itu karena dia terluka. Terluka? Ya, itu adalah hari sebelum kemarin. Nak Lin, bukankah kamu ingin membunuh gadis suci? Gerakan yang kamu lakukan mengganggu retretnya, menyebabkan dia terluka dalam latihannya dan hampir menjadi gila, tapi itu akhirnya stabil. Boy Lin, saya di sini tidak hanya saya mengumpulkan noda dan bukti mereka di Hungnyangu untuk sementara waktu. Saya masih mengamati pemilik Hungnyangu. Jujur saja, orang ini tidak menganjurkan apa yang dia kembangkan. Mungkin benar-benar jalan surga dan manusia, Feng Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Mustahil, Yuan Xing tidak bisa menerimanya. Itu fakta. Dia dalam kemacetan sekarang, tapi saya pikir dia seharusnya menyadari dia akan segera menerobos, dan ketika dia menerobos, dia akan sepenuhnya memahami kekuatan ini. Pada saat itu saya pikir dia itu harus disebut dewa. Kita jelas bukan lawannya, jadi kita tidak punya banyak waktu, Feng Yu berkata dengan suara serak. Setelah mendengar ini semua orang terdiam. Damar menatap batu hijau dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini Feng Yu berbicara lagi. Nak Lin, mumpung masih ada waktu, kurasa kamu harus segera kubur dan cari tempat bersembunyi. Apa maksudmu dengan ini, senior? Kamu ingin aku bersembunyi? Apa yang harus aku lakukan dengan orang-orang di sekitarku? Hungnyangu bukan generasi yang baik. Mereka pasti akan menggunakan orang-orang di sekitarku untuk memaksaku muncul. Aku bisa jangan bersembunyi selama bisa hidupmu. Damar menggelengkan kepalanya dengan ringan. Jika itu masalahnya, maka aku masih punya cara untukmu pergi. Terserah padamu, apakah kamu mau? Kata Peng Yu. Cara apa? Damar menatapnya. Saya melihat ekspresi Peng Yu serius, dan dia mengatakan kata demi kata. Jadilah dewa. Semua orang mengira Peng Yu gila, termasuk Damar. Mereka tidak percaya bahwa jalan surga yang dikejar oleh guru lembah wajah merah itu nyata. Sekarang Peng Yu sebenarnya berbicara dengan Damar tentang hal-hal ilusi seperti itu. Cukup konyol. Tetapi sikap Peng Yu sepertinya tidak bercanda. Damar memejamkan matanya seolah memikirkan sesuatu. Pada saat ini telepon di sakunya bergetar. Damar buru-buru mengeluarkan dan melihat bahwa itu adalah pesan teks dari Lin Ronan. Hah? Mata Damar menegang dan alisnya agak serius. Senjun, ada apa? Yuan Xing buru-buru bertanya. Informasi di Hungnyangu baru saja mengirim pesan yang mengatakan bahwa pemilik Hungnyangu segera mengeluarkan perintah untuk memobilisasi seluruh lembah untuk menemukan Tiang Xianggo. Kata Damar, buah bintang langit. Yuan Xing dan Cao Song sama-sama terkejut. Objek ini adalah objek suci Naigoven dan membutuhkan vitalitas. Ini sangat berbahaya. Saya tidak tahu berapa banyak yang ada di dunia ini. Sangat sulit untuk menemukannya. Cao Song mengerutkan kening dan bergumam. Namun wajah Feng Yu menjadi tegang dan dia mendengus dengan suara rendah. Dia pasti ingin menggunakan Tian Xiaogu untuk menerobos. Feng Yu, apa maksudmu? Wanita itu hampir mendapat masalah beberapa waktu lalu dan vitalitasnya rusak parah. Selain itu, dia banyak menderita dari pertempuran dengan Lin Xiaoji hari ini dan tubuhnya menjadi semakin lemah. Jadi dia sangat ingin menemukan Tiang Xiaogu dan menggunakan sifat obat dari Tiang Xiaogu untuk membuat dirinya mulus. Terobosan kekuatannya telah meningkat pesat. Apa yang dia kurang sekarang adalah buah ini. Selama dia menemukannya, kita tidak bisa menjadi lawannya lagi. Feng Yu bergeram. Wajah orang-orang menjadi pucat. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Buah bintang langit tidak mudah ditemukan. Bahkan jika Hungnyangu dikirim ke seluruh lembah, mungkin tidak mudah ditemukan di negara yang luas ini, kata Cao Song. Tapi seminggu yang lalu ada berita tentang Tiang Jiaosu, kata Peng Yu. Berita apa? Dikatakan bahwa ada pohon di belimbing langit ditanam cinta pahit gadis pahit dan pohon belimbing tumbuh di atasnya. Peng Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Beberapa orang terlihat rumit. Peng Yu sebagai kaisar bajak laut secara alami memiliki informasi yang jauh lebih banyak daripada orang-orang ini. Sebagian besar dari apa yang dia katakan tidak dapat dipisahkan, tapi gadis pahit itu bukan orang biasa. Keganasannya tidak selalu kalah dengan master lembah wajah merah. Selain itu, orang ini memiliki temperamen eksentrik dan metode yang kejam. Kemungkinan besar orang yang berurusan dengannya akan mati di tangannya, yang jelas bukan hal yang baik. Gadis pahit telah menjaga gunung selama 50 tahun, menanam bunga dan tanaman eksotis setiap hari, ditemani oleh bunga dan tanaman dan menunggu
kekasihnya. Dikatakan bahwa dia pernah menjadi seorang tabib, ahli dalam pengobatan, dan bunga dan tanaman yang dia tanam juga langka. Jika dikatakan bahwa dia memiliki buah tiangsing di tangannya, itu mungkin benar, bisik Damar. Saya punya informasi yang lebih baik, jadi saya tahu lebih awal, tapi Hung Nyangu pasti akan segera mendapatkan berita jadi. Jika saya tidak mengambil belimbing dari gadis pahit tadi, setelah diperoleh oleh orang Hung Nyangu, maka semuanya berakhir. Peng Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, ayo pergi ke Leflong Mountain sekarang untuk menemukan gadis pahit untuk mendapatkan buah belimbing. Damar menghela napas. Tidak, Nak Lin, kamu tidak bisa pergi. Peng Yu menghela napas. Kenapa? Damar tercengang. Kamu masih memiliki tugas yang lebih penting untuk dilakukan. Kamu dapat menyerahkan masalah Tiang Xiaogu kepada gurumu. Tugas yang lebih penting. Damar bingung. Namun melihat Feng Yu mengeluarkan benda lain dari tangannya, menyerahkannya kepada Damar, dan berkata, ini adalah undangan untuk pernikahan Putri Bankir di kota Qiangyuan. Anda menerima undangan ini dan pergi sesuai waktu. Di atas menghindari pernikahan. Saat ini pernikahan apa yang akan kamu hadiri? Damar tidak menjawab. Peng Yu menggelengkan kepalanya. Nak Lin, apakah Anda kenal Dealer di kota Qiangyuan? Tidak pernah mendengar hal tersebut. Kalau begitu, pernahkah kamu mendengar tentang Blood Sword Villa? Pila pedang darah. Damar sesekali mendengarnya, tapi ekspresi Yuan Xing dan Cao Song berubah drastis. Apa? Pila pedang darah? Mungkinkah itu? Itu benar. Pila pedang darah adalah dealernya, dan dealernya adalah pila pedang darah. Undangan ini sebenarnya adalah undangan pernikahan untuk putri mereka. Feng Yu berkata dengan tenang, saya memiliki beberapa hubungan dengan Blood Sword Pela. Persahabatan. Pemilik desa juga ingin memenangkanku, jadi dia mengirimku sebuah postingan. Boylin, aku harap kamu bisa menghadiri pernikahan sesuai jadwal. Mengapa kamu ingin menghadiri pernikahan? Damarsen bertanya. Ambil satu hal itu adalah membantumu menjadi dewa. Apa itu? Bernama Odan Emas. Ketika dia tiba di Jiangsen, Damar langsung kembali ke perusahaan, menutup pintu kantor dan tertidur di sofa. Dia tidak ingin peduli dengan Hung Nyangu, Xuan Jian, Pila Tiang Xiaogu, atau Jin Wudan. Dia hanya ingin tidur nyenyak, tapi kenyataan tidak selalu membuat orang berharap. Tidak lama setelah dia tertidur, ada ketukan di pintu. Masuk. Damar bangkit dan minum kesakitan. Direktur Lin Mahai dengan cepat berlari ke dalam ruangan. Apa yang telah terjadi? Para tetua sekte Kaisar Timur baru saja menangkap mata-mata yang dikirim oleh Hung Nyangu. Benarkah? Berapa banyak? 12 orang. Begitu banyak. Damar terkejut. Mereka baru saja memasuki Jiangsan, tapi untungnya kami telah mengambil tindakan pencegahan. Tapi hanya apa? Setelah mereka ditangkap, mereka langsung bunuh diri. Apa? Mata Damar menyipit. Pencucian otak Hung Nyangu membuat murid-murid ini benar-benar setia kepada Hung Nyangu. Mereka pasti sudah dijelaskan sebelumnya. Dan begitu mereka tertangkap, mereka akan langsung bunuh diri. Sepertinya Hung Nyangu benar-benar ingin berurusan denganku. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serak, pergi dan atur perawat ke kota Qiangyuan. Lusa, aku akan melakukan perjalanan. Ini baik. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Feng Yu? Dia mengambil penerbangan ke kota Ai semalaman dengan Tuan Cao Song dan Tuan Yuan Xing, dan dia pergi. Di samping kota Ai ada gunung seumur hidup. Jika mereka pergi untuk mendapatkan buah belimbing, saya yakin. Damar mengangguk diam-diam. Setelah menjelaskan sesuatu, Mahai berbalik dan pergi. Damar minum obat dan terus beristirahat di sofa. Tidur ini adalah tidur di hari besar. Dia berkemas dan berkendara menuju sekolah kedokteran Suanyi, berniat mengunjungi Suyan dan melanjutkan penyembuhan untuk Yanker dan yang lainnya. Namun begitu dia tiba di gerbang sekolah kedokteran Suan, dia melihat deretan mobil mewah yang diparkir di sisi jalan. Pemimpinnya adalah Rolls Royce merah yang sangat menarik perhatian orang-orang yang masuk dan keluar dari sekolah Suanyi mengangkat mata mereka dan berbisik. Damar tercengang saat mobil hendak masuk. Mobil itu dihentikan. Tuan, tempat parkir sudah penuh. Jika Anda ingin masuk, silahkan berjalan. Seseorang yang berpakaian sebagai pengawal berjalan ke jendela mobil Damar dan mengetuk kaca jalan.
Aku punya tempat parkir sendiri, dan kamu sepertinya bukan satpam akademikan. Damar memandangnya dengan aneh. Wajah pria itu sedikit berubah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Pokoknya mobilmu tidak bisa masuk, jadi jalan saja. Jika kamu ingin masuk, mengerti." Mengherankan. Damar tidak peduli padanya. Dia menginjak pedal gas dan terus mengemudi. "Apakah kamu benar-benar memanggang, tidak makan, makan dan menghukum bar?" Pengawal itu kesal dan langsung berteriak. Yang di depan hentikan dia, orang ini mendobrak. Begitu kata-kata itu terucap, Rolls Royce di depan berbalik arah dan membanting mobil melintas gerbang. Karena kecepatan terlalu cepat, Damar tidak punya waktu untuk mengerem. Ledakan. Depan mobil langsung dipasang di pintu samping Rolls Royce. Wow, orang-orang di sekitarnya berseru, itu banyak pekerjaan. Kalau sudah begini, biaya perbaikannya tidak sampai jutaan. Kerumunan berkumpul di sekitar menunjuk dan berbicara. Wajah Damar tenggelam dan dia segera keluar dari mobil. Dia ingin berteori. Tetapi ketika dia melihat pemandangan di belakang gerbang, dia langsung membeku di tempat. Saya melihat bahwa gerbang itu adalah jalan panjang dari kelopak-kelopak yang diaspal dengan mawar. Kelopak ini halus dan indah, dan semuanya baru saja dipetik. Mereka diaspal rapi di jalan sangat indah. Jika Damar ingin menyetir, dia harus menghancurkan bunganya. Sebagian besar dari orang-orang ini menghentikan Damar. Tapi bukan bunga ini yang menarik perhatian Damar, tapi dua sosok yang berdiri di depan kelopak bunga. Di antara mereka ada seorang pria tinggi yang tersenyum. Dia memegang mawar yang lembut, berlutut dengan satu lutut dan mendedikasikannya untuk wanita di depannya. Dan wanita ini adalah Suyan. Dia menatap pria itu diam-diam ragu-ragu untuk sementara waktu dan kemudian mengulurkan tangannya menerima bukit bunga mawar Xiaoyan. Damar menatap kosong. Mungkinkah mendengar suara itu? Suyan juga mengangkat kepalanya dan ketika dia melihat sosok sini, dia tidak bisa menahan gemetar. "Damar, kamu, kenapa kamu di sini? Bagaimana ini?" Damar segera melangkah maju. Tapi pengawal di sebelahnya bergegas dan menghentikannya. "Tembak orang ini untukku." Orang yang tampak seperti kapten pengawal itu menunjuk Damar dan meraung, "Biarkan perusahaan asuransi datang untuk menentukan kerusakannya nanti. Beberapa banyak yang harus kamu bayar. Kamu tidak boleh melewatkan satupun untuk anjing ini." Ya, para pengawal berteriak dan ingin meninju dan menendang Damar secara langsung. "Kamu mencari kematian." Damar kesal dan ingin melakukannya, tetapi sebelum dia bisa bergerak, beberapa sosok tiba-tiba melewatinya. Semua pengawal itu jatuh ke tanah dan pingsan. Semua orang tercengang. Damar tidak bisa tidak terkejut sebelum dia menyadari bahwa orang-orang ini adalah Yingyu. Untuk menyelinap ke Hongyangu, Damar meninggalkan Yingyu di sekolah Suanyi. Sekarang Damar kembali. Mereka secara alami adalah dewa Kaisar Timur yang datang untuk melindungi mereka. "Ada apa dengan orang-orang ini?" Pria di sana tampak acuh tak acuh dan bertanya, "Tuan, tidak, saya tidak tahu. Mungkinkah itu sangatan panas?" Damar tidak bisa mengurungkan begitu banyak. Dia berjalan ke depan dengan cepat, menatap Suyan dan mawar di tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Xiaoyan, apa yang kamu lakukan? Siapa orang ini?" "Damar, jangan salah paham, dia milikku. Aku tunangan Xiaoyan. Kamu itu mantan suami Xiaoyan." "Damarkan." Sebelum Xiaoyan selesai berbicara, pria itu tiba-tiba menyela. Dengan senyum di wajahnya, dia mengulurkan tangannya ke arah Damar. "Halo Tuan Lin, mantan suami." Alis Damar tenggelam, suasananya sangat halus, udara seolah membeku. Mobil mewah, bunga, pria dan wanita tampan. Apa arti adegan ini? Banyak orang dapat melihat sekilas. Tapi wanita di hadapannya sepertinya adalah istrinya, kan? Keduanya belum bercerai. Tunangan mantan suami apa? Mengherankan. "Xiaoyan, apa artinya ini?" Damar berkata dengan suara rendah. Ekspresi menjadi gelap. "Damar, jangan salah paham. Aku tidak ada hubungannya dengan orang ini." Suyan menatap lurus, menoleh dan menatap pria itu dan berkata, "Teman sekelas Qin, tolong hormati dirimu sendiri. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Aku sudah punya suamiku, dan aku sangat mencintai, dan kami tidak bercerai. Kamu juga bukan tunanganku, tapi kamu berjanji untuk makan malam denganku malam ini di Hotel Jinzu." Pria itu berkata sambil tersenyum tanpa sabar.
Aku baru saja berjanji untuk makan denganmu. Tujuannya adalah untuk berharap bahwa kamu akan berhenti melecehkan saat sekolah Suanyi. Itu saja. Suyan berkata dengan suara yang dalam dan mendorong bunga di tangannya ke tangan pria itu. Pria itu tersenyum. Xiaoyan, kamu masih sangat keras kepala. Tahukah kamu bahwa Hotel Jinzu telah dilindungi olehku? Dan makan malam ini sebenarnya adalah perjamuan pertunangan kita. Apa? Suyan tercengang dan kemudian menjadi sangat marah. Siswa Qin, jika ini masalahnya maka saya tidak akan berpartisipasi dalam makan malam ini. Setelah mengatakan itu dia berbalik untuk pergi. Xiaoyan, apakah kamu berencana untuk pergi? Kalau begitu aku khawatir masalah ini harus berlanjut dan suamimu ada di sini. Apakah kamu tidak takut dengan apa yang akan aku lakukan padanya? Pria itu menyipitkan mata dan tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Suyan langsung berubah dan langkahnya berhenti. Ini adalah ancaman yang terang-terangan. Ekspresi Damar juga tidak wajar. Dia melirik Soyan lalu ke pria dan berkata dengan suara rendah, Xiaoyan, ada apa? Apa yang ingin dilakukan pria ini? Jangan banyak bertanya, cepatlah dan cari kesempatan untuk pergi. Soyan mendekat dan berkata mendesak dengan suara rendah, berjalan. Nama orang ini adalah Qin Ming, mantan teman sekelas saya. Dia pergi ke luar negeri setelah lulus dari perguruan tinggi. Dia baru saja kembali kemarin, tetapi tiba-tiba melamar saya. Jika saya tidak setuju, dia akan menyerang orang-orang yang dikirim oleh Suanyi ke atas Suyan. Apa? Mata Damar tiba-tiba menjadi dingin. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa para master dikirim olehnya. Yi Guilin dikirim ke Yanjing untuk menetap keluarga Lin. Meskipun Yuan Xing dan Cao Song mengikutinya ke Hungnyangu, karena itu ini memberi King Ming kesempatan. Damar, cepatlah keluar, nanti akan aku berurusan dengannya. Orang ini memiliki kekuatan sulit untuk dihadapi. Aku akan menelpon Presiden Ma dan memintanya untuk menemukan Dr. Damar untuk melihat apakah Dr. Damar dapat melakukannya. Terguncang orang ini. Setelah Suyan selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada King Ming, Siswa King, apakah kamu tidak takut menangkapmu dengan melakukan omong kosong seperti itu? Ini adalah Cina, bukan negara asing, jadi kamu tidak akan diizinkan untuk main-main. Jika Anda ingin tangkap saya. Siapapun yang melanggar hukum akan menangkap siapapun, tetapi saya tidak melanggar hukum. Untuk apa patroli menangkap saya? Kata King Ming sambil tersenyum. Kamu, Suyan tersipu dan berkata dengan marah, kalau begitu kamu tidak takut pada Dr. Damar. Sekolah Suanyi ini adalah tempat di Yanghua. Kamu membuat masalah di sini. Jika Dr. Damar marah, aku takut kamu akan mendapat masalah. Dr. Damar, hehehe, banyak orang di Cina yang takut padanya, tapi aku, King Ming, tidak takut. Karena aku berani datang, aku tidak menganggapnya serius. King Ming tertawa. Begitu kata-kata ini keluar, Damar melihat King Ming ke atas dan ke bawah. Namun dia menemukan bahwa napasnya biasa-biasa saja. Meskipun dia setahu seni bela diri, dia takut pencapaiannya tidak akan terlalu tinggi. Orang seperti itu Damar dapat memukul 10 dengan satu tangan. Jadi dari mana dia mendapatkan nyali untuk membuat masalah di sini? Damar mengalihkan perhatiannya ke sosok di belakang King Ming. Salah satu pria bertopeng menarik perhatiannya. Meskipun orang ini tidak memiliki banyak energi yang mengalir di sekujur tubuhnya, dan dia tidak tinggi dan tidak mencolok, semakin tidak kekal semakin dia harus waspada. Orang ini pasti membawa kartu ke sini. Xiaoyan, aku sudah memeriksa pria bernama Damar ini. Bagaimana dia bisa? Bisakah dia menjadi suamimu? Kamu menceraikannya sekarang dan menikah dengan keluarga Kinku. Aku berjanji kamu akan hidup bahagia selamanya, kata King Ming dengan melihat mesra di wajahnya. Tapi Suyan tidak makan set sama sekali. Maaf teman sekelas King Ming, aku sangat senang dan bahagia sekarang. Dan kamu sepertinya tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan. Suamiku dan aku sangat mencintai. Suyan meraih lengan Damar dan menatap King Ming. King Ming menyipitkan matanya dan menyipitkan matanya. Jadi Xiaoyan, apakah kamu membuatku marah? Suara itu juga beransur-ansur menjadi lebih dingin. Suyan terdiam beberapa saat dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu membiarkan Damar pergi dulu. Dia akan pergi kapan saja. Bahkan saya merasa dia menjengkelkan ketika saya melihatnya. King Ming mengangkat bahu. Melihat ini, Suyan segera menabrak Damar dengan sikunya dan berkata dengan suara rendah, apa yang masih kamu lakukan? Cepat.
Damar terdiam sesaat lalu berbalik dan pergi. Langkah itu langsung mengundang cemooh dari beberapa penonton. Damar ini pantas menjadi raja topi hijau Jiang Shen. Oh, istri saya tidak bisa menyimpannya lagi, dan dia pergi begitu saja. Tanpa ragu-ragu, Damar dasar brengsek. Tapi Suyan adalah wanita yang sangat baik. Jika aku menggantikanku, aku pasti sudah lama menendang bajingan ini. Itu adalah sebuah suara kecil keluar. King Ming juga mengaguminya dan mengangguk diam-diam, tetapi bagaimana mungkin ada alasan mengapa dia tidak bisa mendapatkan wanita yang disukainya. Xiaoyan, apa yang kamu katakan sekarang? Berjanjilah padaku, maukah kamu menikah denganku? Aku berjanji akan menikahimu di depan pintu. Jika kamu benar-benar malu, atau aku juga akan bergabung dengan keluarga Sumu dengan menjadi seorang putra, sebagaimana kata King Ming lagi. Ketulusan dan ketulusan semuanya ditampilkan dengan tajam dan jelas. Suyan tercengang. Dia melihat King Ming ke atas dan ke bawah, sangat bingung. Siswa Qin, kami hanya teman sekelas sekolah menengah dan kami tidak banyak berkomunikasi ketika kami belajar. Mengapa kamu kembali ke Cina kali ini? Jadi Xiaoyan, kamu tidak tahu sebenarnya aku diam-diam mencintaimu sejak sekolah menengah. Tetapi pada saat itu aku tidak memiliki keberanian, jadi aku hanya bisa menyembunyikan cinta ini di hatiku. Anda tidak berubah selama bertahun-tahun, jadi hari ini saya mengumpulkan keberanian saya dan berlari ke sini untuk mengaku kepada Anda. Saya harap ini belum terlambat, kata King Ming dengan serius. Sayang sekali, aku sudah menikah, sudah terlambat teman sekelas King Ming. Terima kasih atas bantuanmu, tapi aku pikir akan ada gadis yang lebih baik yang akan menjadi belahan jiwamu. Maaf. Suyan membungkuk dan memutuskan untuk pergi. Lagi pula hal semacam ini konyol. Tapi saat dia hendak pergi, pengawal di sekitarnya segera menghentikannya. Suyan mengerutkan kening dan berbalik, tetapi pengawal lain menghentikannya. Hanya setelah Suyan berbalik, dia menyadari bahwa dia dikelilingi teman sekelas King Ming. Suyan marah. Xiaoyan, aku sudah memberitahumu dengan Yuan Yue, tetapi kamu sangat kejam. Dalam hal ini, aku hanya bisa lebih tangguh. Kamu bisa masuk ke mobil ini hari ini, atau aku akan membawamu ke mobil ini. King Ming menunjuk melihat pada Rolls Royce merah di sebelahnya dan berkata lurus, ini untuk mencuri orang. King Ming, jangan pergi terlalu jauh. Suyan berkata dengan marah. Xiaoyan, kamu memaksaku. King Ming mengangkat bahu. Kamu pokoknya aku tidak akan naik. Keluar dari sini. Suyan berkata dengan marah, mendorong pengawal dari depan menjauh. Namun pengawal seperti baja tidak bergerak sama sekali. Xiaoyan, kamu telah mengecewakanku terlalu banyak. Kalau begitu kalian tolong undang Nona Suyan ke mobil, kata King Ming sambil tersenyum. Ya, Tuan. Para bodyguard pun langsung mengambil tindakan untuk memasukkan Suyan ke dalam mobil. Tetapi pada saat ini suara dingin datang. Aku mengerti siapa di antara kalian yang berani menyentuh begitu kata-kata ini keluar. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Ikuti suara. Seorang pria dengan setelan tampan dan tampan seperti dewa melangkah masuk dari gerbang. Ini Dokter Damar. Seseorang berseru di tempat, ya Tuhan, Dokter Damar ada di sini. Sangat tampan. Akhirnya melihat orang yang sebenarnya. Foto cepat, foto cepat. Sungguh menakjubkan bertemu Dokter Damar. Ini perjalanan yang berharga. Banyak penonton berseru dan buru-buru mengeluarkan ponsel mereka untuk memotret sikap Damar. Pengawal itu semua tercengang dan menatap pria yang datang dengan ketakutan. King Ming juga menyipitkan matanya, tetapi wajahnya tidak takut. Dan dia melihat ini dengan ringan. Damar menghentikan langkahnya menatap mobil di seberang gerbang dan berkata dengan tenang. Mobil siapa ini? Milikmu, kata King Ming langsung. Siapa yang memintamu untuk meletakkan mobil di seberang sini? Damar Sen bertanya. Aku, King Ming masih berkata, nada suaranya penuh kebanggaan. Damar bisa melihatnya, orang ini benar-benar tak kenal takut. Jika Anda benar-benar takut pada Dokter Damar, beraninya Anda lari ke sekolah Suwanyi untuk membuat masalah. Dokter Damar pada saat ini, Xiong Chanbai, King Busong, Long Shao, dan yang lainnya berlari terengah-engah. Ada apa denganmu? Mengapa ada seorang yang membuat masalah di sini dan kamu belum muncul? Kata Damar dengan ekspresi dingin.
Maaf guru, kami memiliki operasi hari ini yang dilakukan oleh Nona Yankeer. Dan kemudian Nona Suyan berkata, dia akan menangani orang-orang ini. Jangan ikut campur, kami hanya King Bosong ragu-ragu. Biarkan wanita lemahnya menghadapi orang-orang ini. Damar sangat marah dan berteriak keras. Ini, King Bosong menundukkan kepalanya dan tidak berani membantah. Guru, bukan karena kami tidak ingin membantu, hanya saja orang-orang yang dibawa orang ini sangat kuat. Orang-orang dari sekolah Suwanyi kami telah bermain melawan orang-orangnya, dan mereka semua dikalahkan olehnya dengan satu gerakan, dan 6 orang dihancurkan olehnya. Kami maju hanya untuk menambah korban. Baisong telah memanggil Mahai dan meminta Tuan Mahai pergi ke King Lingman untuk mengerahkan beberapa ahli untuk membantu. Kami hanya berharap Nona Suyan dapat mengubur waktu dan tunggu para ahli datang untuk menyelamatkan, bukannya kita duduk di sela-sela. Ah guru, Longsau segera melangkah maju dan buru-buru menjelaskan kepada Damar. Mengizinkan, Damar berteriak, suaranya sangat dingin. Beberapa orang sangat ketakutan sehingga mereka hampir jatuh berlutut. Suyan akan dibawa pergi oleh orang ini, dan saya tidak melihat Anda datang. Dengar, saya akan menemukan Anda untuk melunasi tagihan nanti. Anda segera menyuruh saya untuk menyegel tempat ini. Apakah Anda dengar? Tidak ada seorang pun diizinkan pergi. Damar berteriak dengan marah. Ya, guru. Kami akan segera melakukannya. Ketiganya ketakutan dan buru-buru mengeluarkan ponsel mereka untuk beroperasi. Damar menendang mobil di depannya, ledakan. Bahwa Daulau ditendang oleh salah satu kakinya. Suara keras mengejutkan semua orang. Semua orang bisa melihat bahwa Dr. Damar marah kali ini. Dengan wajah muram, dia berjalan menuju King Meng. Es di matanya seperti membekukan udara. Tidak ada yang diizinkan pergi. Apakah Dr. Damar mencoba membunuh kita semua di sini? Tanya King Meng sambil tersenyum. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Damar tidak menjawab tetapi malah bertanya. Aku tahu, sekolah Suwanyi itu wilayahmu. Karena kamu tahu ini adalah situsku, mengapa kamu menangkap orang-orang di situsku? Damar menatapnya dan bertanya dengan dingin. Tangkap seseorang. Dr. Damar tampaknya telah melakukan kesalahan. Saya meminta seseorang. Nona Suyan adalah teman sekelas dan temanku. Bagaimana saya bisa menangkapnya? Kata King Ming sambil tersenyum. Lalu mengapa mobilmu menghalangi gerbang sekolah Suwanyiku? Anda harus menemukan polisi lalu lintas atau truk derek untuk masalah ini. Saya menerima tiket dan denda. King Meng mengangkat bahu. Tapi aku tidak menerimanya. Damar berkata dengan suara serak. Nona Suyan adalah temanku. Jika kamu menggertak temanku, aku tidak bisa menerimanya. Lalu apa yang akan dilakukan Dr. Damar? Tanya King Meng. Damar tidak berbicara, namun beberapa mobil melaju luar dan sejumlah besar pria berjas turun dari mobil. Mereka mulai membersihkan para penonton di pintu, membubarkan mereka, dan kemudian bergabung untuk mendorong beberapa mobil yang menghalangi jalan. Dan kemudian langsung bergabung dengan Paksi Suwanyi, gerbang pengurus tinggi. Apa yang sedang kamu lakukan? Ada pengawal untuk menghentikan mereka, tetapi mereka bukan lawan dari orang-orang ini. Setelah beberapa saat seluruh sekolah Suwanyi ditutup. Pengawal sangat gugup dan semua berkumpul menuju King Meng. Namun King Meng masih tenang dan tidak takut menatap Damar. Saya melihat Damar mengangkat tangannya dan melambai padanya, berkata, "Kamu kesini King Meng," mengangkat alisnya. Pengawal di sekitarnya segera memasukkan tangan mereka ke dalam jaket dan menyentuh pistolnya. Namun hal ini tidak berguna bagi Damar. Apakah kamu tuli? Tidak mendengarku? Kemarilah." Wajah Damar muram dan dia berteriak lagi. King Meng menyeringai. Sepertinya Dr. Damar benar-benar marah. Menarik. Dia mengangkat tangannya dan mengedipkan mata pada pria bertopeng di sebelahnya. Pria itu mengerti dan berjalan langsung ke depan. Matanya seperti elang menatap Damar dengan dingin. Semangat juang yang kuat berteriak, "Dr. Damar, semuanya telah sampai pada titik ini. Dan apa yang saya katakan pasti tidak akan berguna. Seperti ini, saya punya anjing. Saya selalu ingin mempelajari keterampilan medis Anda dari Dr. Damar. Jika Dr. Damar dapat mengalahkannya, kemudian Xiaoyan ini, aku akan menyerah. Bagaimana kalau tidak melecehkannya lagi?" Kata King Ming sambil tersenyum. Begitu kata-kata itu jatuh, pria bertopeng itu segera mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Dr. Damar, tolong beritahu saya video duel Damar dengan orang yang Yuanmu
masih beredar di internet. Semua orang tahu bahwa keterampilan medis Dr. Damar luar biasa dan banyak orang biasa menganggapnya sebagai ahli seni bela diri. Damar tidak percaya bahwa King Ming tidak tahu kekuatannya, tapi dia masih berani mengirim seseorang untuk menentang. Untuk apa ini? Mungkinkah pria bertopeng yang memakai topeng itu bahkan lebih kuat? Guru, hati-hati, aku takut Anda penipuan, seru King Busong. Tidak apa-apa, Damar berkata dengan sungguh-sungguh dan melangkah maju secara langsung. Tetapi tatapannya bukanlah pria bertopeng itu, tetapi pada King Ming. Sepertinya Dokter Damar meremehkannya. Nah, jika itu masalahnya, maka saya akan memaafkan pelanggaran itu. Pria bertopeng itu minum rendah dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Jari-jarinya seperti baja dengan keras menusuk ke arah Damar. Setiap jari setajam pedang. Jangan menjadi orang baik dan jadilah anjing King Ming. Jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawanku. Belum lagi kalian tidak menemui syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku. Damar mendengus dingin. Dia tidak memegang tangannya sama sekali. Dia langsung merangsang darah roh yang jatuh dan menjentikan jarinya pada saat yang sama. Puluhan jarum perak terbang keluar dari ujung jarinya dan diam-diam menempel di lengan kanannya. Kemudian Damar mengangkat tinjunya dan membanting cakar yang telah ditekuk oleh pria bertopeng itu. Ledakan. Tinju itu menghantam jantung cakarnya dan kekuatan yang melonjak langsung mengirim pria bertopeng itu terbang dan menghancurkan dinding di bebatuan di belakang. Wah, bebatuan itu langsung hancur. Pria itu jatuh di antara puing-puing dan kesulitan untuk bangun. Ini baik. Orang-orang dari sekolah kedokteran Suan berteriak. Suyan juga memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Luar biasa. Dokter Damar benar-benar memenuhi reputasinya. King Ming bertepuk tangan lagi dan lagi. Wajah masih tersenyum. Saya memenuhi reputasi. Saya, tapi Anda tampaknya terlalu tenang. Damar berkata dengan berjalan menuju King Ming lagi. Tapi King Ming tersenyum lembut. Tentu saja saya tenang. Bagaimanapun Dokter Damar, Anda tidak megang. Bagaimanapun Dokter Damar, Anda tidak menang. Apa? Damar tertegun sejenak dan tiba-tiba berbalik seolah dia memikirkan sesuatu. Baru saat itulah dia menyadari bahwa pria bertopeng yang telah jatuh ke reruntuhan bebatuan barusan datang lagi dan meninju bahu Damar. Ledakan. Suara teredam menyebar, tubuh Damar bergoyang dan dia melangkah mundur lagi dan lagi. Ketika stasiun waktunya, pria bertopeng menyerang lagi berturut-turut. Tinju dan kaki seperti badai dahsyat membuat Damar tidak punya kesempatan untuk bernapas sama sekali. Tapi kecepatan dan kekuatannya tidak terlalu kuat di depan Damar saat ini. Damar dengan mudah menghindari serangan pria bertopeng dan mengambil kesempatan untuk menampar dadanya lagi. Engah, pria bertopeng itu memuntahkan darah dan darah mengalir di dagunya di sepanjang topeng. Pakaian di dadanya pecah. Kulitnya robek dan dia jatuh ke tanah dari 10 meter atas tanah seperti layang-layang yang rusak. Sedikit gemetar sangat menyedihkan, bukan lawan sama sekali. Semua orang berpikir begitu. Kesenjangan kekuatan antara pria bertopeng ini dan Dokter Damar terlalu besar. Damar juga merasa sangat mudah untuk menyelesaikan pihak lain, namun untuk beberapa alasan dia selalu merasa bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Dan orang-orang menatap pria bertopeng itu. Namun, saya melihat pria bertopeng yang gemetar lembut itu tiba-tiba menggigil dan kemudian menopang tubuhnya dengan tangannya dan berdiri lagi. Damar tercengang, orang-orang di sekitarnya juga berseru. Ada apa dengan pria ini? Dia tidak bisa dipukuli sampai mati. Baik Long Shao dan Xiang Chao Bai sama-sama terkejut. Membunuh. Saya melihat pria bertopeng itu mengeluarkan raungan keras dan bergegas menuju Damar lagi. Mata Damar tiba-tiba menjadi dingin dan dia kehilangan kesabaran. Dia langsung menggenggam pukulan dari pria itu dengan satu tangan dan tangan lainnya cepat kilat menghantam jantung pria itu. Ledakan. Semburan udara meledak terbuka. Pria itu gemetar hebat dan semua daging di jantungnya retak. Pukulan ini cukup untuk menghancurkan hatinya. Tidak peduli siapa itu, dia pasti akan mati setelah menerima pukulan ini. Pria itu juga. Seluruh tubuhnya gemetar, matanya di bawah topeng segera meredup dan dia memuntahkan darah di mulutnya. Kemudian seluruh orang jatuh ke tanah tak berdaya tanpa kehidupan. Anda tidak akan bisa bangun kali ini kan? Damar menghela napas, namun tepat ketika dia terus mencari King Ming untuk menyelesaikan akun.
Pria mengeluarkan suara seperti erangan lagi dan kemudian tubuhnya perlahan menggeliat, perlahan merangkak naik. Mayat curang, jeritan bergema.